Oke, next, teori yang keenam. Teknologi 5G. Kedengarannya lucu ya, teknologi 5G jadi teori konspirasi. Cuman kita ulas aja. Jadi, ada teori yang mengatakan kalau teknologi 5G itu bisa menyebarkan dengan cepat virus corona karena menyerang sistem kekebalan tubuh. Teori ini tuh dibangun dengan argumentasi karena waktu itu Wuhan itu menjadi salah satu kota yang ditunjuk untuk percobaan teknologi 5G ini, yang dimana kota Wuhan ini kan menjadi epicentrum virus corona nih, jadi muncullah kecurigaan itu. Dan ada juga nih yang mengatakan kalau virus corona ini tuh dibuat untuk menutupi kerusakan fisik kita akibat teknologi 5G. Nah, jadi maksudnya teknologi 5G ini kan atau jaringan itu kan punya gelombang ya, gelombang elektromagnetik kalau nggak salah deh. Nah, gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari teknologi 5G ini tuh katanya bisa merusak fisik. Dengan berdalih dia membuat virus, terlihat itu bukan karena 5G-nya, tapi karena virusnya gitu maksudnya. Dan ditambah lagi, kabarnya Tiongkok waktu itu sudah pernah mengaktifkan teknologi 5G pada paruh kedua tahun lalu. Bener atau enggak, kita nggak ada yang tahu. Belum ada bukti ilmiah yang bisa menyatakan kalau teknologi 5G itu bisa mengantarkan virus. Kalau misalkan logikanya gini ya, teknologi jaringan itu bisa mengantarkan virus, harusnya dari tahun lalu kita udah kena cuy. Kayak teknologi 4G, 3G itu kan jaringan juga. Itu kan kalau misalkan teori itu benar, berarti tahun lalu kita udah kena cuy. Oke, selanjutnya teori yang ke-7. Teori ini tuh datang dari orang nomor 2 terkaya di dunia, yaitu Bill Gates. Nah, si Bill Gates ini tuh dituding orang di balik layar yang menciptakan virus corona. Tujuannya itu untuk mengontrol dunia dengan menggunakan vaksin buatannya dia. Kalau kita telusuri, Bill Gates itu pernah mengungkapkan pernyataan. Ia pernah memprediksi dalam acara TED Talk tahun 2015 yang intinya itu akan ada wabah yang membunuh hampir lebih dari 10 juta orang di dunia dan semua pemerintahan di dunia itu sedang fokus ke pembangunan, bukan ke kesehatan. Dia mengatakan seperti itu. Nah, di satu sisi juga dia sempat menggelontorkan dana dia ke WHO untuk pengembangan vaksin. Itu mengapa terjadi kecurigaan di publik kalau virus ini merupakan settingan dari Bill Gates. Gak ada yang tahu sih. Oke, next. Teori yang satu ini tuh mengatakan kalau pemerintahan China itu sengaja membuat virus corona ini tuh untuk digunakan sebagai population control. Seperti yang kita tahu, populasi di Tiongkok kan over banget ya. Nah, di sini tuh ada yang berasumsi bahwa virus ini tuh sengaja dilepas untuk mengurangi populasi di negara mereka. Kenapa ada yang berasumsi kayak gitu? Karena pada bulan Juni tahun 2012, ada seorang virologis bernama Ali Muhammad Zaki dari Saudi Arabia yang sudah memprediksi bahwa virus corona ini akan menjadi sebuah pandemik di beberapa tahun mendatang. Oke, next ke teori yang ke-9. Nah, di teori ini itu ada yang mengatakan bahwa ini merupakan program per 100 tahun yang dilakukan oleh elit global untuk mengurangi populasi di bumi. Wow. Jadi gue sempat cek dan gue sempat lihat patternnya. Nah, jadi itu dimulai tuh di tahun 1720. Ada yang namanya The Great Plague of Marseille. Nah, ini adalah wabah yang bermula di Prancis pada tahun 1720-an dan telah membunuh lebih dari 100.000 orang di Eropa. Gila ya. Kemudian, di tahun 1820, 100 tahun kemudian, ada wabah yang namanya First Cholera Pandemic. Wabah ini itu bermula dari Calcutta, India. Jadi, penyakit kolera itu semacam diare tapi akut yang disebabkan oleh infeksinya usus, yang dimana semua pengidapnya itu mengalami dehidrasi hebat karena kehilangan cairan tubuh yang sangat banyak. Dan kalau tidak ditangani dengan cepat, itu akan menyebabkan kematian guys. Wabah ini itu telah memakan korban lebih dari 100.000 di Indonesia
30.000 orang di Bangkok, 23.000 orang di Eropa, 5.000 orang di Italia doang, dan 200.000 orang di Rusia. And then, 100 tahun kemudian, di tahun 1920, muncullah the Spanish flu. Ini adalah wabah influenza yang sangat mematikan, yang disebabkan oleh virus H1N1. Virus ini juga dikenal sebagai virus yang paling mematikan di dunia, yang telah menginfeksi lebih dari 500 juta jiwa dan merenggut sekitar 100 juta nyawa. Gila, 100 juta nyawa cuy. Yang pada saat itu sekitar 3-6% populasi di bumi. It's crazy, man. Oke, ini adalah teori yang terakhir, teori yang ke-10. Jadi, di sini tuh ada teori yang mengatakan kalau penyebab pandemik ini tuh sudah disetting oleh seorang yang bernama Rockefeller. Informasi ini tuh gue himpun dari salah satu channel yang akan gue tulis di bawah deskripsinya. Kalian bisa buka aja lengkapnya di situ. Jadi, Rockefeller Foundation ini tuh sudah merancang virus ini atau skema ini tuh 10 tahun yang lalu, guys. Dan bukunya itu kalian bisa cari di website resmi academia.edu. Nah, si Rockefeller ini tuh merupakan salah satu pentolan elit global. Si Rockefeller Foundation ini tuh sudah merancang skenario kalau akan ada wabah flu yang sangat mematikan, ekonomi lumpuh, industri mati, rantai suplai hancur, toko-toko dan kantor tutup, dan terjadi pengangguran di mana-mana. Jadi, pada intinya, mereka ini sudah merancang kalau negara pertama yang akan di lockdown itu adalah China. Dan China akan menjadi contoh bagi semua negara untuk melockdown. Dan negara Amerika Serikat itu menjadi salah satu negara yang paling susah untuk berhenti virusnya. Dalam penjelasannya seperti itu sih. Kalian lengkapnya tuh bisa lihat aja di videonya secara detail. Jadi secara nggak langsung, Tiongkok dan AS ini salah satu jadi kambing hitam juga sih kalau gue lihat. Nah, ini yang disebut dengan perbudakan zaman now atau New World Order. Model penjajahan gaya baru ini tuh sudah diketahui oleh Bapak Insinyur Soekarno. I hate imperialism. I detest colonialism. So, itu adalah beberapa teori yang gue dapat dari internet dan dari berbagai sumber yang pastinya. Apapun itu teorinya, bumi kita memang sekarang kondisinya memang sedang dalam tanda kutip sakit. Banyak banget orang-orang serakah di bumi ini tuh yang lebih mementingkan uang dibandingkan dengan kesejahteraan di bumi. Dan kalau bumi sudah pada titik jemunya, itu akan berbalik menyerang ke kita, guys. Itu akan menjadi bumerang buat kita. Bahkan ada data terakhir mengatakan bahwa perubahan iklim di dunia itu akan berpengaruh pada kondisi alam dan menyebabkan kenaikan suhu yang mengakibatkan gletser atau sejenis bongkahan es di kutub yang tertua itu sampai mencair. Pada tahun 2015, peneliti dari Amerika dan China ini melakukan perjalanan penelitian menuju Tibet Barat dan menemukan 28 kelompok virus baru yang ada di dalam es yang diperkirakan umurnya itu 15.000 tahun yang lalu. Mereka percaya bahwa dengan mencairnya es tersebut, itu akan menyebabkan bebasnya mikroba dan virus kuno. So guys, gue harap semuanya buka mata, open-minded dengan kejadian ini. Selain kalian di rumah aja, kalian juga harus menjaga kebersihan untuk diri kalian sendiri, untuk terhindar dari virus ini. Dan dengan gue membahas teori konspirasi seperti ini, gue bukan mempengaruhi kalian untuk mempercayai teori ini, tapi gue pengen kita semua itu harus meningkatkan awareness kita terhadap kejadian seperti ini, agar kita tuh harus punya rasa peduli dan saling gotong royong yang tinggi. Kalian bisa mulai dengan rajin mencuci tangan. Kalau kalian masih makan daging-dagingan, please make sure daging itu mateng, dan kalau bisa sih menghindari aja lebih baik selama pandemik ini tuh masih merajalela di negeri kita. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang masih harus bekerja di luar, social distancing itu udah paling tepat guys, dan selalu jaga kebersihan. So, itu aja informasi yang bisa gue share ke kalian. Jika kalian punya update-update terbaru tentang corona atau apapun, kalian bisa komen di bawah ya. Dan semoga kita semua dijaga sama Tuhan Yang Maha Esa, sama yang di atas, untuk terhindar dari virus mematikan ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat, dan jangan lupa subscribe guys, karena dengan subscribe kalian mensupport channel untuk berkembang. Akhir kata gue pamit, Hengski out.